Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat kehidupan Islami, pemirsa live Instagram, pada malam hari ini mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, itu berupa nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat dan nikmat-nikmat yang lainnya banyak Allah berikan kepada kita. Dan nikmat yang paling utama adalah nikmat iman, nikmat kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga beliau, sahabat beliau, istri-istri beliau, dan mudah-mudahan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di kiamat kelak. Baik, sahabat kehidupan Islami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan ngobrol bareng sama Abah Mukti Chandra dan Didi Albara. Abah Mukti Chandra ini adalah founder dari Paguyuban Artis Taubat. Paguyuban Artis Taubat juga beliau adalah adik kandung dari almarhum Ustadz Ari Mukti, dai terkenal, dai yang sangat luar biasa jejak dakwahnya. Kemudian Ustadz Didi Albara ini adalah founder dari Mari Dakwah, dan beliau ini adalah sahabat dan guru saya, Masya Allah, luar biasa. Ya, jadi kita bakalan ngobrol bareng tentang kebangkitan Islam. Nah, oke, kita ngobrolnya santai aja. Silakan dibuka Ustadz Didi dan Abah mic-nya. Sekarang gimana kabarnya, Bah? Kabar Abah tadi habis menterapi elektronik yang stroke, yang sakit kejepit sarafnya, yang nggak bisa ruku, nggak bisa sujud. Setelah di strom bisa. Di strom itu diapain, Mbah? Ya, di strom dari arus listrik langsung. Masukin ke badan Abah, stromnya arus negatifnya, positifnya ke konduktor ke tubuh pasien, sehingga mampu mengalirkan darah yang terhambat, jadi enak. Itu yang keluar bukan keringat, itu toksinnya. Jadi banyak keluar keringat, padahal bukan, itu toksin gitu. Alhamdulillah. Jadi dalam setiap bergerak Abah itu ingin memberikan asar. Jadi ada petilasan asar itu, sambil mendakwahkan terkait bagaimana kondisi umat, terkait Islam yang sekarang ini banyak direduksi, Islam ini banyak difitnah gitu. Jadi sambil ngobati, sambil dakwah terus. Masya Allah. Berarti aktivitasnya di samping dakwah sekarang nyetrum orang ya, Bah ya? Kalau nggak mau dakwah, gue setrum nih. tapi saya jangan di strum ya, Bah. Masya Allah. Ustadz Vidi kenapa nih videonya nih muter-muter aja nih? Iya, nggak tahu Ustadz nih. Suara masuk nggak? Suaranya masuk. Suara berapa? Ustadz Vidi lagi di mana nih? Video ya. Apa saya ulang ya? Coba ulang, nanti coba saya input ulang. Itu yang ngobrolnya keras tuh. Lagi di itu Ustadz Vidi berarti di lagi live hijrah. Lagi live juga soalnya nih. Ini. Nah, coba diundang ulang ya, Ustadz Vidi. Ustadz Vidi tadi lagi di rumah hijrah itu, Bah. Oh ya. Di base camp. Nah,
Nah, ini udah Oh, masuk udah nih. Iya, di base camp. Oh ini. Kayak agak-agak noise suaranya. Jadi saya off mic. Kalau ditanya baru on mic ya. Siap, siap. Ustadz Vidi, gimana kabar Ustadz Vidi? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya sama Abah Luar sama biasa Ustadz ini. Vidi dari sebelum Ramadan sampai Lebaran belum ketemu ini. Iya, Ya. antum sibuk banget ya. Alhamdulillah. Kemana aja ini? Ada, Bah, di rumah. Pulang pergi mulu, keluar kota mulu tiap hari. Jakarta, Depok, Bekasi. Depok. Kan? Iya, nanti Abah juga mau motoran deh ke sana. Ayo, Lama nggak motoran ke sana. ditunggu di Maktab Keranggan. Di Keranggan, Bah. Ya. Siap. Ustadz Vidi aktivitas sekarang apa, Ustadz? Aktivitas dakwah Bikin aja. konten ya? Dakwah, Malah, konten, ngisi-ngisi. oh mantap. Ada ya usaha baru mulai usaha lagi. Karena yang sebelumnya kan kita udah selesaikan ya. Iya, Antum iya. tahu ya bahwa banyak hal yang ya itu ya kata-kata yang batil, akhirnya pilihan saya itu ya udah kita tutup. Nah, Iya. sekarang ini lagi mulai lagi gitu. Jadi Tapi nggak jauh-jauh dari dakwah. empempe gimana empempe? Sampai sampingan tuh ya. Bah, Ustadz Vidi jualan pempek. Istri saya jualin, tapi saya belum pernah nyobain pempeknya. Mantap kan? Oh, Antum gimana mau belilah. endorse kalau begitu? Cobain aja nggak pernah. Tapi mantap, Bah. Testinya mantap. Kalau gitu Abah harus ngegeruduk nih Ustadz Vidi nih. Iya, Bah, nanti saya anterin ke rumah hijrah. Tahu kan Abah juga? Siap. Tahu lupa-lupain. Ya, siap. Oke. Kita mulai apa? Masih ngobrol santai? Penonton kita. Ayo mulai aja. Ya, baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai pembahasan tentang diskusi ngobrol santai tentang kebangkitan Islam. Masya Allah, ini tema berat nih. Temanya berat, baru mulai ya. Live bareng, temanya langsung mengangkat yang nyeruduk. Bukan nyeruduk, tapi bukan banteng. Ya, karena memang pembahasan ini cukup menarik, apalagi beberapa tahun-tahun ini, bulan-bulan ini juga udah mulai masuk suasana memanas ya, yang dimana ada artis yang nyalek di partai menjadi idola para netizen. Sekarang kita membahas tentang kebangkitan Islam. Nah, sebetulnya kalau kita bicara tentang kebangkitan Islam, ya Bah, sebetulnya kan yang menjadi pertama gini dulu deh. Banyak orang yang menganggap Islam itu sekarang nggak mundur. Islam itu tetap ada dan tetap maju. Ya, titik kritisnya itu dulu, Bah, sama titik. Karena banyak orang yang menganggap umat Islam itu tidak mengalami kemunduran. Bahkan Islam ini sedang baik-baik saja. Fakta-fakta yang terjadi di luar sana, saudara-saudara kita yang ada di Palestina, di Rohingya, terus kemiskinan dan lain-lain sebagainya itu, entah mereka tidak tahu atau menutup mata, mereka hanya melihat satu sisi saja umat Islam. Ya, umat Islam itu nggak kenapa-napa. Sebetulnya standar dari umat Islam itu mundur itu kayak gimana sih, Mbak? Islam itu mengalami kemunduran itu bagaimana? Kemudian apa sih yang menyebabkan ini? Jadi panjang nih. Ya. Gimana, Mbak? Islam itu dianggap mundur pasca di mana ketika revolusi Prancis, di mana banyak antek-antek orang Muslim yang lemahnya iman, membuat suatu challenge kepada umat Islam yang lain, sampai membuat sebuah aturan di mana ijtihad itu dihentikan.
Itu awal-awalnya mulai terhentinya pintu ijtihad. Ada Nah, kemunduran ulama itu ya, Bah? semakin merajalela, ya. Ada ulama yang menutup pintu ijtihad kalau nggak salah itu ya, Bah ya? Ya, itu Muhammad Abduh kalau nggak salah namanya. Itu antek Prancis dia. Nah, itu secara politik Islam itu mulai dilemahkan ketika kehilafahan Utsmani itu direcokin, digerogoti oleh Inggris, di mana Inggris itu sangat dendam sekali terhadap kehilafahan Islam, sehingga Turki Utsmani yang di mata mereka Ottoman disebutnya, itu sangat merusak tatanan kehidupan kemanusiaan bila diatur oleh syariat Islam, sehingga kebebasan wanita itu sangat dibelenggu, gitu. Jadi nggak feminin, gitu. Sehingga para Freemasonry juga para misionaris itu mulai terjun. Kalau ke Indonesia ya Sedekah Kronye dan lain sebagainya ya. Bahkan gelarnya pun Kiai Haji Al-Jawi Alamajan, dah panjang banget namanya lah. Sampai dia menikahi anak seorang ulama Khalifah Apo, namanya diabadikan di jalan di Bandung. Nah itu bahkan pamannya istri saya pernah bertemu dengan salah satu cicitnya. Dia menyatakan bahwa Sedekah Kronye pada hakikatnya dia kafir. Saya tidak mengenal cicit saya kalau orang kafir, sudah terputus nasabnya dengan saya, gitu. Cicitnya salah satu ulama juga di Bandung. Dia latar belakangnya di apa ya, kalau nggak salah di Syarikat Islam kalau nggak salah. Nah, saya terbengong-bengong mendengar itu. Wah, ini orang politiknya bagus gitu. Ya, lalu saya gambarkan bahwa disitulah mulai titik lemahnya di mana Islam itu dimundurkan memang secara sistemik. Bahkan pemiskinan pun Allah itu menguji manusia dengan miskin, gitu ya. Tapi miskin yang sangat berbahaya adalah miskin yang sistemik, yang memang diatur oleh para oligarki sekarang ini, gitu. Nah, di sini kebangkitan umat di sisi yang lain itu mulai sadar, loh, tanpa Islam kita nggak bisa apa-apa. Bahkan apakah kita nggak malu nih dengan kaum Kristen Koptik yang ada di Mesir? Mereka teriak-teriak, khilafah, khilafah. Lah kita muslim negeri terbesar di dunia, alergi terhadap kalimat khilafah. Naif kalau buat saya gitu. Karena saya udah nggak takut ngomong khilafah. Lah kapan lagi? Ada institusi lain yang lebih bagus dari khilafah. Kalau ada, saya terjun bebas. Gitu. Saya tinggalkan itu khilafah. Berhubung nggak ada yang lebih bagus hanya khilafah, layu walayu lalai, ya sudah. Itu yang harus saya perjuangkan hari ini. Gitu. Ya. Jadi, walaupun akhirnya banyak yang membenci, ya biarinlah dibenci manusia mah daripada dibenci sama Allah nanti, wow, kan gitu. Yang bahaya itu kalau dibenci sama Allah, Bah. Nah itu dia. Iya. Jadi kemunduran Islam atau tadi mesin menurut Abah itu terjadi ketika mulai banyak penyerangan, masuknya misionaris, kemudian Inggris masuk kepada daulah, menyebarkan paham-paham yang menyimpang dari ajaran Islam, dan kemudian ada revolusi di Prancis, kemudian juga ya banyak misionaris tadi itu kan awalnya dari kemundurannya umat Islam. Saya ingin Ustadz Fidi nih, tadi kan ada dua pertanyaannya Ustadz Fidi ya, kenapa umat Islam yang belum terjawab oleh Abah itu, kenapa sih sebetulnya umat Islam ini bisa mundur? Apa Islam itu penyebab kemundurannya kan tadi dari faktor eksternal, berarti eksternalnya itu kan adanya misionaris, ya kan, adanya serangan-serangan dari musuh-musuh Islam yang memang dengan sengaja ingin membuat Islam itu hancur, ya kan, itu dari sisi eksternal. Apakah ada yang menyebabkan umat Islam ini mundur? Dan juga Abah juga tadi menyampaikan ada ulama yang menutup pintu ijtihad, itu dari salah satunya dari faktor internal kaum muslimin juga. Apakah ada lagi nih Ustadz Fidi yang menyebabkan kemunduran Islam pada saat itu atau pada saat inilah?
Ya, memang kenyataannya begitu ya. Di zaman sekarang ini kita bisa lihat bahwa peradabannya maju, tetapi justru umat secara akhlak itu mundur ke belakang gitu. Jadi kalau kita lihat bahkan peradaban itu mungkin lebih maju 100 tahun ya, tetapi akhlaknya mundur 100 tahun gitu ya. Nah, kembali kepada pertanyaan bahwa kapan kemudian Islam itu mulai turun gitu ya. Pertanyaannya kan begitu ya. Nah, itu terjadi ketika Islam tidak lagi dipakai menjadi satu-satunya aturan untuk mengatur kehidupan. Dipisahkannya Islam itu dengan kehidupan gitu. Jadi kalau kita paham bahwa Islam itu adalah satu-satunya guiding kita sampai akhir zaman, artinya di dalam setiap aspek kehidupan harusnya Islam itu mengatur. Tetapi sekarang kita lihat bagaimana Islam itu tidak lagi dipakai di dalam mayoritas aspek kehidupan gitu. Justru seperti terpisah dengan kehidupan kita, atau kita kenal itu dengan bahasa sekuler gitu ya. Seperti yang tadi juga Abah bilang, salah satunya adalah bagaimana sistem pemerintahan Islam yaitu khilafah juga tidak lagi digunakan gitu ya untuk bisa mengatur satu negara gitu ya, atau satu kekuasaan. Nah, hal inilah yang akhirnya mendatangkan kemudaratan gitu. Nah, apabila kemudian Islam tidak lagi menjadi top of mind, jadi yang paling tinggi di kepala kita, ditempatkan di posisi sudut pandang yang tertinggi, maka disitulah letak bahwa bukti bahwa Islam itu sudah mengalami kemunduran. Nah, kalau di dalam fase peradaban kita bisa lihat sebenarnya jauh sebelumnya, ya kalau di dalam literasi bahkan di zaman pada saat Bani Mamluk memegang tongkat kekhilafan, Islam sudah melakukan sudah mengalami kemunduran ya. Dari para keturunan budak ya pada saat itu yang menjadi sunatullah bahwa akan dimegang tongkat khilafah pada saat itu tahun 1100-an ya kira-kira begitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat faktanya saat ini bisa dilihat bahwa di negeri kita sendiri itu mayoritas yang Islam, tapi nilai-nilai aturan-aturan yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari bukan aturan Islam dalam bekerja. Wah, Ustadz Vidi ternyata putus nih suaranya. Iya. Ustadz Jadi Vidi kalau kita lihat putus. sekarang, ya, Suaranya Ustadz. Sekarang gimana nih, Ustadz? Udah Masih kersak-kersak. masih kerasa ya? Ini entah sinyal saya yang jelek apa Ustadz Vidi nih. Berarti Abah juga nggak jelas dong. Abah jelas suaranya. Di antaranya berarti salah satunya. Ya, Abah jelas. Iya. Sekarang sudah jelas, Sat. Masih. Oh, ganteng banget. Tapi mendem suaranya, Ustadz. Masih kerasa-kerasa. Masih. Kalau dekat suaranya ngeresek, kalau jauh enggak. Kalau jauh gini enggak? Enggak. Wah, itu keren banget. Kayak penyiar. Iya, jadi balik ke tadi ya, faktanya pada saat ini kita lihat bahkan di negeri kita sendiri yang mayoritas muslim, justru aturan yang dipakai di dalam kehidupan sehari-hari itu bukanlah aturan Islam kan gitu. Ya. Seandainya kita seorang pengusaha ya, saya kebetulan seorang pengusaha sebelumnya, bahkan cara-cara yang kita pakai itu bukanlah cara-cara Islam, cara-cara kapitalis gitu ya, cara-cara yang bersumber dari sudut pandang seorang yang tidak mencari ridho Allah kira-kira gitu ya. Nah, kalau seorang pengusaha dari sisi yang lebih besar saya dari ekonomi kita mengadopsi bukan sistem ekonomi yang memang arahnya kepada sistem ekonomi Islam, tapi kapitalis gitu ya. Dan itu lebih banyak lagi gitu. Bahkan di hal-hal yang kecil dalam keluarga kita lihat keluarga muslim itu yang keren itu kalau anaknya itu bukan seorang yang soleh, bahkan kalau sekarang anaknya cerdas, bahasa Inggrisnya bagus, sekolah di luar negeri, itu keren. Tapi kalau soleh gitu, taat kepada aturan tuh nggak keren gitu. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa saat ini bahkan faktanya Islam sekarang jauh peradabannya maju ke depan, tetapi akhlaknya mundur ke belakang jauh gitu.
Kira-kira begitu, Ustaz Wahyu. Jadi di antara tadi ada faktor eksternal, internalnya kaum muslimin juga ternyata pada saat ini ya mereka tidak menjadikan Islam sebagai tolok ukur dalam berperilaku ya. Dan dalam kehidupan pun ternyata aturan-aturan Islam itu banyak yang ditinggalkan. Apalagi tadi ketika kekhilafahan itu sudah tidak ada, yang terakhir di mana di Turki Utsmani pada tahun 1994. Nah, tadi ada yang menarik tuh Ustaz Fidi, yang bahkan orang tua sekarang pun menganggap anaknya itu sukses atau dan lain sebagainya bukan dengan standar Islam ya. Tadi saya sempat ngobrol sama teman saya, dia ada kakaknya, temennya itu punya anak. Jadi anaknya itu nggak punya pacar, ditanyain terus mana pacarnya kamu kok kalau malam minggu di rumah terus. Itu kan menjadi tolak ukur bahwa sekarang orang tua bahkan mendukung perbuatan-perbuatan yang pada hakikatnya bukan kebaikan, malah maksiat yang didukung kan. Terus tadi yang tentang sebenarnya bagaimana orang-orang Barat berusaha untuk menjauhkan Islam dari kaum muslimin. Jadi saya teringat dari kata-katanya Lord Allenby ketika itu di makamnya Salahuddin Al-Ayyubi. Ketika itu dia itu megang Al-Quran ketika sudah berhasil menjajah Mesir, bilang pada saat ini kita akan mengalahkan Islam dengan cara apa? Menjauhkan ini sambil memegang Al-Quran dari kaum muslimin. Jadi mereka pun sudah tahu bahwa jika kaum muslimin itu dijauhkan dari ajarannya, maka kaum muslimin itu akan mundur. Islam itu tidak akan ada lagi di kancah peradaban dunia. Mereka sangat memahami itu kan. Tapi anehnya, kenapa kita malah santai-santai aja seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Bahkan kita umat Islam menggunakan sesuatu yang digunakan untuk menghancurkan kaum muslimin malah kita bangga-banggakan kan sekarang. Sekularisme, demokrasi dan lain sebagainya kan itu Masya Allah kan. Sekarang malah dibela mati-matian. Padahal itulah yang sebelumnya membuat peradaban kaum muslimin rusak ya kan. Nah, itu tadi yang menarik terkait tentang ternyata banyak faktor yang menyebabkan kemunduran umat Islam. Nah, kemudian nih Ustadz Fidi dan Abah, apakah Islam itu dari segi kemundurannya kan sekarang banyak ya kaum muslimin di Palestina dijajah oleh Israel, saudara-saudara kita di Rohingya dibantai, belum lagi kasus-kasus sebelumnya, dan belum lagi ada diskriminasi dari orang-orang kafir terhadap kaum muslimin, belum lagi kaum muslimin yang ingin mendakwahkan Islam saja dipersulit. Nah kan banyak yang menganggap kayaknya Islam itu nggak bisa bangkit lagi deh. Bahkan dulu saya pernah bertanya sama guru agama saya, guru agama Islam waktu SMK, beliau sampai bilang begini, menurut saya, kata guru agama saya itu dulu, syariat Islam itu impossible. Sampai seperti itu guru saya itu bilang, guru agama ketika SMK. Nah, pertanyaannya adalah, apakah Islam itu bisa bangkit lagi nih, Ustadz Fidi dan Abah? Silahkan, siapa yang mau duluan? Makin panas kayaknya nih. Ayo. Gini, zaman Abah paling bodoh, yang terbodoh itu Abah sampai tahun 2002. Itu bodoh. Iya, Abah. Kenapa kok bisa sekarang berbicara seperti ini? Karena saya tahu Islam itu agung. Jadi kalau hari ini ada guru agama ngomong, ini syariat itu mission impossible. Lah kalau mission impossible, orang yang mendakwakan terkait tegaknya khilafah, kenapa harus dipersekusi? Kenapa harus dicabut BHP-nya? Itu HTI itu. Ya. Terus FPI gitu. Sudah terprediksi gitu bahwa
tegaknya khilafah itu, kelak itu akan ada tantangan-tantangan dari dalam dan luar negeri. Dan mereka kaum rakus oligarki sangat tidak suka dan sangat membenci bila bicara syariat Islam. Di zaman Soeharto dulu ada kalimat tak gebuk. Ngomong Al-Fatihah aja digebuk sama Rezim Soeharto itu. Itu sehingga banyak tahanan-tahanan militer, tahanan-tahanan bukan tahanan polisi ya, karena yang ditahan waktu itu mereka itu kan masih ada program DOM, Daerah Operasi Militer di Aceh. Terus itu zaman bapak gue itu, jadi gue tahu banget sejarahnya gitu. Sampai ada patroli pagar betis ya. Pagar betis itu patroli garnisun berantas Islam. Nah, ini menandakan bahwa ketakutan mereka akan tegaknya syariat. Lalu kenapa Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri ulama besar, pendiri Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Ulama, kenapa mendirikan itu gitu? Iya. Kebangkitannya para ulama untuk menegakkan kembali syariah dan khilafah sebetulnya. Gitu. Naif hari ini di akhir zaman yang tinggal 54 tahun lagi kita mendekati kiamat, karena usia umatku segini dan segini, tidak lebih dari 1.500 tahun. Nah, pertanyaannya, di titik itulah Islam itu justru akan bangkit. Gitu. Karena di masa Rasulullah pun, ketika Rasulullah dan para sahabat, terutama Ali bin Abi Thalib, ketika mendengar bahwa Rasulullah itu Nabi dan Rasul, dan dia langsung berbaiat gitu kepada Rasul. Dan dengan penuh keyakinannya, seorang pemuda di usia 8 tahun itu, yang termuda, mereka menyatakan, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah, pertanyaannya, janji manusia-manusia yang ngaku dirinya muslim, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, di mana letaknya hari ini? Nah, lalu sholatnya gimana? Gitu. Jadi dimunculkannya Islamofobia itu seperti yang terjadi mulai Amerika mengeluarkan taring hegemoninya. Kasus terdekat saja, di mana WTC, gedung WTC, gedung kembar, Ya. itu kan gedung kosong sebetulnya. Jerry the Grey yang membongkarnya sampai dia pun akhirnya masuk Islam. Jerry the Grey akhirnya nikah dengan seorang reporter Indonesia. Jadi kalau orang-orang teman-teman pada ngelihat acara-acara TV yang ada acara laut ya, acara ada ikan di laut, nah itu videonya Jerry the Grey. Dia yang membongkar WTC itu bohong. Gitu. Kok dalam waktu sekian detik sudah ada kamera yang men-shoot titik angle di mana kapal itu nabrak. Kayak syuting Hollywood, Bah ya. Ya itu dia jagonya Amerika itu. Itu jagonya Amerika. Makanya saya yakin dengan janji Allah yang tidak pernah bohong, janji Allah itu. Dan jazm janji Allah itu, contoh dalam surat An-Nasr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Coba itu. Seperti yang digaungkan oleh pemuda-pemuda kita, para pejuang-pejuang syariah dan khilafah di Suriah. Mereka berani mati. Gitu. Dan mereka siap dibunuh. Siap mati karena syahid, karena apa? Membela Islam. Lah kita baru diancam, awas lu jangan dakwah-dakwah syariah kafah, Islam kafah, khilafah, udah melempem dakwah. Hari gini melempem. Gitu. Makanya abah mah nggak laku di TV mah. Karena apa? Ada aturan di dalam TV draft kontrak itu. Ustadz, mohon maaf ya, jangan membawa ayat-ayat ini, yang ini, karena ayat ini tuh nanti kan bisa umat pun tidak banyak yang paham. Nah, itu bahasa setan itu. Itu bahasa racun yang membius itu. Itu saya tahu banget dunia kayak begitu. Dunia retorika tulisan-tulisan itu mereduksi ini. Ya udah kalau gitu cari ustadz lain yang mau dibeli. Gitu. Jadi ngomongnya ngadem-adem aja, bab-bab akhlak, bab-bab toharoh. Sementara bab-bab toharoh itu dalam 1 bulan tuh bisa selesai. Gitu. Sementara yang usul yang sangat usul fikih yang sangat kuat terkait keagungan penegakan syariat Islam di mana institusi itu akan berjalan kalau sebuah negara bisa menjalankan syariat Allah. Gitu.
dengan istiadat yang diambil, hukum-hukum yang ditabani oleh khalifah Islam, insya Allah sejahtera umat ini. Orang kafir pun bakal sejahtera hidupnya. Tidak ada yang namanya sejarah Islam selama 1300 tahun lebih berdarah-darah, nggak ada. Berdarahnya ada sih, ada khalifah yang zalim ada, gitu. Tapi dia tetap menjalankan syariat Allah. Ya, benar. Tetap menjalankan syariat Allah. Dan selama 1300 tahun lebih pun hanya terjadi 200 kasus pencurian. Iya. Coba itu. 1300 dibagi 200, 6,3333333, berarti setiap 6,5 tahun sekali terjadi pencurian. Jauh banget dengan hari ini. Sekarang tiap hari, Bah. Tiap detik. Bukan tiap hari lagi, tiap detik ada pencurian. Coba, di mana nyamannya? Sementara muncul fitnah, kalau syariat Islam diterapkan, nanti banyak sop tangan. Dari mana dia ngomong kayak begitu? Sementara efeknya bila Islam diterapkan, itu efek zawazir, efek jawabir itu terjawab. Efek jerah dan efek menghapus dosa. Sebagaimana Gomidiah ketika berzina dengan siapa ya? Yang di rajam sama Ali bin Abi Thalib dan para sahabat itu lari, sehingga Gomidiah dikubur di setengah badan, gitu. Apakah langsung tiba-tiba dengan syariat Islam itu diterapkan lalu semua dipotong tangan? Kan tidak, diampuni. Ayo bertobat. Nah, setelah diterapkan syariat Islam, mencuri, ya kalau bahasa Jerman ya wayahnya saja, gitu. Ya wayah nilai, ya wes dipotong, kan gitu. Kira-kira nih, ada koruptor nih, dipotong tangan kanannya, terus berdiri di antara orang-orang yang mengambil uang ke Baitul Mal. Kenapa tanganmu itu? Ini akibat saya korupsi, tapi harusnya saya dipotong kaki kiri, dipotong tangan kanan silang, tapi khalifah baik. Kira-kira yang di belakangnya itu ngikutin bakal korup nggak? Takut lah. Menimbulkan rasa takut di mana, wah ini yang korup kayak begini. Dan korupnya pun dihitung, merugikan rakyat sampai sejauh mana. Lah kalau sekarang maling uang rakyat 349 triliun. Yang baru-baru ini, Plato, korupsi Kemenfo, gitu, 8 triliun. BTS. Lalu rakyat dibebani dengan pajak-pajak yang sangat menyengsarakan. Gitu. Terus dipamerin lagi ya, Bah, ya, mobil Rubicon. Dipamerin dan bangga lagi. Nah itulah kita sekarang hari ini hidup di zaman Ruwaibidoh, di zaman dimana kita hidup dipimpin oleh pemimpin yang dungu, gitu ya. Kita umat Islam jangan ikut dungu, gitu ya, jangan ikut dungu ya. Kita ikuti walaupun seperti kita menggenggam bara api panas, jangan dilepas. Banyak dibenci sama tetangga, wah so Islami, dia mah so ustad, yang mending so Islami so ustad, lu so kafir, kan gitu aja. Hihihi. Ngopi dulu. Ya, ngopi mantap. Abah bikin nggak fokus. Mau nggak Sapudi? Ya, Masya Allah. Pamerin terus. Mantap. Mantap. Jadi saya ada statement dari Abah tuh tadi bahwa kebangkitan Islam itu adalah sesuatu hal yang pasti karena janji. Kemudian orang-orang pada saat ini tuh suka nggak apple to apple ya, Bang. Menganggap bahwa peradaban Islam itu berdarah-darah. Dan yang diangkat hanya sejarah itu saja yang diangkat. Tapi kebangkitan, kemajuan Islam dan penemuan lain sebagainya itu nggak diangkat. Dan padahal kan faktanya yang sejarah berdarah-darah itu terjadi hanya di jajaran para penguasa yang berebut kekuasaan, bukan di jajaran keamanan dan lain sebagainya, kan, bukan di rakyatnya yang rusuh, bukan. Coba kalau misalkan dibandingkan dengan peradaban pada saat ini, wah itu parah.
Kan jadinya nggak apple to apple, bah. Jadi lucu aja kayak mereka mengatakan sejarah tapi menyembunyikan sejarah pada saat Ya itu dia, karena ketidakmampuan dia dalam taraf cara berpikir yang mundur tadi, kata Ustadz Fidi itu, akhlaknya mundur 100 tahun, teknologi maju 100 tahun, betul. Tapi pada faktanya, coba tanya deh yang hafiz Quran. Bangga orang tuanya, wah bangga. Tanya deh, surat ketiga ayat 25, bunyinya apa? Hafal artinya? paham Maknanya? Bingung dia udah. Lost dia langsung. Nah sementara Abah diajarkan memahami ayat per ayat, per kata per kata. Oh ini maknanya, sampai Al-Fatihah aja saya nangis gitu. Kayak gini ya. Gitu. Wih, luar biasa dalamnya. Gitu. Apakah Imam Syafi'i dengan sekolah tinggi? Imam Hanafi sekolahnya tinggi? Coba. yang tinggi, Pak. Cukup hanya dengan memahami Al-Quran, beliau bisa mengembangkan otaknya luar biasa, berpuluh-puluh kali lipat. Makanya alhamdulillah anak-anak Abah juga nggak pernah disekolahin di sekolah-sekolah yang nasional, karena sekuler memang. Sekuler itu Fasluddin Anil Hayah, memisahkan agama dari kehidupan, dan Fasluddin Anil Daulah, memisahkan agama dari negara. Ini bahayanya. Negara tidak mencampur urusan agama. Udah silakan masing-masing aja, yang penting akur-akur aja. Ini kan kalimat berbahaya. Gitu. Sementara di dalam Undang-Undang Dasar 45 disampaikan, sesungguhnya penjajahan itu harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan harus segera dihapuskan. Lah hari ini rakyat Indonesia masuk ke dalam penjajahan yang sangat jahatnya dengan oligarki 9 naga itu. Lalu diem. Terus rakyat dibujuk-bujuk kayak dengan 500.000 sekarung beras, sedus Indomie. Biarlah tak bayar 5 tahun habis. Gimana mau mikirin rakyat? Dia harus mengembalikan modal kepada pemilik modal. Gimana mau fokus kepada umat? Makanya saya berani. Saya kan ada segrup dengan, ada staf kementerian, ada tuh di grup itu saya dimasukin. Wah, semua ngebela si X ini. Sesoleh-solehnya si X ini, bila dia masuk dalam sistem, dia akan jadi iblis. Wah, jangan begitu antum. Kalau nggak orang soleh yang dipilih, kapan lagi? Iya, silahkan. Tapi dia disumpah. Bahkan minta masa ke saya, boleh. Minta masa saya, banyak, alhamdulillah. Tolong nyatakan dalam surat perjanjian kontrak kerja dengan saya selama 5 tahun ke depan, engkau menyatakan begini, demi Allah kalau saya terpilih, saya akan menerapkan syariat Islam di muka bumi secara kafah dan menyebarluaskan dakwah Islam. Berani nggak? Kalau berani tanda tangan, kalau nggak berani ya sudah, saya nggak mau milih Anda dan saya nggak mau menurunkan masa saya. Nyengir dia digituin. Wah, antum kan parlemen jalanan, Rasulullah juga parlemen jalanan. Katanya min haji nubuwah. Kalau Anda pecinta Rasul, ikuti cara-cara Rasul. Gitu. Jadi terjadalu itu enak-enak aja, nyantai gitu, ngaku banyak dalil dengan mereka itu. Kita buka fakta aja ke mereka. Kalau saya hari ini seperti itu. Dimanapun saya berada, saya memberikan asar kepada mereka. Bahwa mereka tuh suka nggak suka, kalau tanpa syariat Islam, apapun yang Anda bicarakan mentah. Percaya. Pertanyaan yang sulit adalah gini, ya terus kapan mau tegaknya? Oh, Anda nanya kapan mau tegaknya? Baik, saya tanya sama Anda udah nikah belum? Ya sudah. Yakin nggak Anda tuh waktu itu udah bisa nikah? Enggak, ujung-ujung Anda nikah. Iya, punya anak, punya. Kebayang nggak engkau punya anak? Yang nggak terbayang, seperti itulah khilafah akan tegak. Oh, enggak, maksudnya implementasinya, kalau bicara implementasinya, NGAJI, ngaji, selesai. Apa begitu aja. Mantap. Ya. Ya. Gak tahu nih, setuju. Ya, silahkan. Apa tadi pertanyaannya? Bisa nggak sih Islam itu bangkit kembali kan? Gitu ya? Iya, ini pertanyaannya lebih sulit daripada kayak sidang skripsi ini ya. Ya, kalau pertanyaannya seperti itu, apakah
Islam itu bisakah bangkit kembali, sebenarnya pertanyaan yang nggak perlu dijawab sebetulnya ya, karena memang sudah menjadi janji Allah, wa'dullah gitu, dan Allah yang mengatakan bahwa Islam akan tegak kembali di muka bumi ini. Nah, kalau kemudian ada statement bahwa apakah kemudian syariah itu bisa diterapkan di muka bumi ini di zaman sekarang atau di zaman yang akan datang, jika ada orang yang mengatakan bahwa tidak mungkin, artinya menyatakan bahwa Al-Quran itu bukanlah petunjuk sampai akhir zaman. Jadi ada dua, kita bicara seandainya keimanannya, rukun imannya, itu rukun iman kepada Al-Quran dipertanyakan itu gitu. Karena itu adalah statement yang jelas bahwa Al-Quran itu bisa terpakai, artinya hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran itu juga bisa dipakai dan diterapkan sampai akhir zaman gitu. Nah, kalau saat ini belum akhir zaman, ya artinya pun masih bisa diterapkan gitu ya, bisa digunakan gitu ya. Nah, permasalahannya memang faktanya saat ini hukum Islam tidak tegak di muka bumi saat ini gitu ya. Jangan lantaran karena belum tegak kemudian seolah-olah hal itu menjadi satu hal yang tidak mungkin tegak gitu. Tidak mungkin tegak. Justru malah itu menjadi pertanyaan kepada kita, lantas apakah tindakan kita untuk bisa memperjuangkan itu gitu. Apa kita mau mengambil bagian daripada orang-orang yang ikut serta berjuang, atau kita hanya mengambil dalam barisan orang-orang yang tidak ikut berjuang, yang hanya diam saja gitu. Dan sudah pasti itu akan kita pertanggungjawabkan nanti gitu. Jadi kan nggak mungkin sebenarnya seorang muslim yang nantinya akan dihisap oleh Allah dengan satu standar yang bukan hukumnya Allah gitu loh. Kan nggak mungkin gitu. Nah, yang pasti semua ini, kita ini sebagai seorang muslim, bahkan seluruh manusia itu akan dihisap, terutama muslim akan dihisap dengan standar yaitu hukum-hukum Allah. Jadi kalau ya itu tadi ada beberapa kelompok atau beberapa orang yang mengatakan, wah memang saya juga sering menemukan gitu, wah kayaknya sekarang mah nggak mungkin lah, nggak bisa lah, atau mustahil lah, atau mimpi lah, atau apalah gitu loh. Ya kita, kalau saya katakan kepada mereka itu ya itu pilihan antum ya, artinya kalau kita ngerti bahwa apa yang kita putuskan saat ini akan dipertanggungjawabkan oleh kita sendiri nanti, maka diamnya kita itu akan dipertanggungjawabkan itu. Karena ini sekarang ini menjadi fardu kifayah kan, tegaknya hukum Islam, tegaknya aturan baik itu di pemerintahan, itu khilafah, syariat Islam di seluruh aspek kehidupan itu menjadi fardu kifayah yang sekarang kita bertanggung jawab seluruh muslim yang ada di seluruh dunia ini gitu. Karena belum tegak, ya termasuk saudara-saudara kita di Palestina, saudara-saudara kita di tempat lain yang bagaimana di Afrika sana yang miskin luar biasa, itu menjadi kewajiban itu. Ya, jadi tanggung jawab kita gitu. Nah, kita harus tahu bahwa dengan cara apa supaya kita nanti punya alasan pada saat dia yaumil hisab, ya dengan cara berjuang cuma gitu. Kalau kita nggak berjuang, lantas terus mau ngomong apa, kira-kira begitu kan. Nah, itu yang memotivasi saya akhirnya ikut serta dalam barisan orang-orang yang berjuang gitu. Ya, kalau pemain bolanya ada 22 orang ya, yang tim inti di lapangan gitu ya, Mbak ya. Yang minim saya jadi cadangan lah gitu. Ya nggak tim inti banget ya, harapannya mah jadi tim inti kan gitu. Lantas ada orang yang cuma nonton dari tribun, pilihan dia. Ada juga orang yang cuma nonton dari rumahnya gitu, di TV aja. Ada yang nggak nonton sama sekali, ya itu pilihan kita mau jadi yang mana gitu ya, dalam perjuangan menegakkan ini. Nah, kita nggak usah tanya bahwa janji Allah itu pasti akan happening, pasti terjadi. Masalah kapan itu, ya itu urusan Allah gitu. Tapi justru yang kita pertanyakan, yang urusan kita ini, kita mau ngapain kita ini gitu. Kira-kira begitu, Ustaz. Jadi pertanyaannya itu apakah mungkin, apakah bisa Islam akan tegak ya? Bukan itu pertanyaannya, tapi apa yang sudah kita lakukan dalam rangka untuk menegakkan Islam kembali kan gitu. Jadi
saya teringat di dalam surat Al-Quran janji Allah tentang tegaknya kepemimpinan Islam itu kan ada di surat An-Nur ayat 55 yang bunyinya wa'adallahu alladziina aamanu minkum wa 'amilus shalihati la yastakhlifannahum fil ardh kama stakhlafal ladziina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahumul ladzii irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna, dan seterusnya. Jadi Allah telah berjanji kepada orang-orang di antara kalian yang beriman dan beramal soleh akan memberikan kekuasaan di dunia ini sebagaimana orang-orang sebelum kalian berkuasa. Jadi itu janji Allah untuk kaum muslimin yang beriman dan beramal soleh bahwa nanti akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Nah, itu menjadi salah satu ayat yang bisa kita pegang ya Ustaz Fidi. Tentang itulah janji Allah bahwa Islam itu akan bangkit. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya kan tadi, kalau Islam itu bisa bangkit, ya, kita kan udah ngobrol panjang lebar tadi, apa sih kehidupan Islami, Abah Mukti, Ustaz Fidi Mari Dakwah, apa sih ngomong kebangkitan Islam? Kebangkitan Islam itu sendiri apa sih? Jangan-jangan ada orang yang nggak paham. Khawatirnya gitu. Ya. Poin ini penting karena memang bangkitnya Islam itu kayak gimana sih? Kan ada orang yang nggak ngerti-ngerti seperti itu. Ya. Gitu. Ya. Yang jelas apa disampaikan di kalam kitab Nizamul Islam, yanhadu al-insan bima indahu min fikrin anil hayah wal kaun wal insan. Kebangkitannya berpikir manusia itu berdasarkan pemikiran dia terhadap penciptaan alam semesta, kehidupan, dan dia sendiri. Kesadaran politik dia, siapa yang menciptakanku, untuk apa aku hidup di dunia ini, kemana aku setelah mati ini. Nah, ketiga faktor ini, ketika Uqdatul Kubro ini terpecahkan, maka dia itu akan berpikir, iya ya, emang hidupku ini apa ya? Kok gini ya? Terus saya ngapain berhenti dari dunia artis? Udah enak sebetulnya. Udah punya kakak terkenal, wah kecantol, kekatrol, cek, asik, gue ikut terkenal gitu. Nggak capek-capek gitu. Bisa numpang. Iya. Numpang bro, Mukti nama gue lagi kan. Gitu. Iya, nama asli Haryadi Wibowo. Gitu. Hari mana? Ada Hari De Vretes, Hari Kapri, Hari Tasman, Hari Rusli, Hari Anggoman, Hari Subarja. Hari mana? Hari kakaknya Mukti. Wah, udah kenal, udah Hari Mukti. Nah, gue naik tuh namanya. Celek. Gitu. Sampai-sampai namaku aja jadi salah, Chandra Mukti, gitu kan. Nah, apakah saya bahagia di titik itu? Enggak bahagia. Akhirnya kembali kepada fitrah. Nah, mari kita, karena Idul Fitri belum lama berakhir ya. Belum lama berakhir. Coba, mari kita setback aja. Kita muhasabah diri, kenapa kita bakal mati loh. Gitu. Nah, karena kematian itu bentuknya gaib, jadi orang nggak tahu. Gitu. Wah, merasa hidup ini bakal lama gitu. Nah, gitu ya. Apakah setelah itu kita hidup beres? Apakah siklus kita itu hidup gini? Tidur, bangun, sarapan, jalan-jalan, makan siang, main, mancing, golf, sepak bola, istirahat, makan, tidur, begitu aja. Coba bagaimana Rasulullah dalam kehidupannya. Sederhana, bahkan Rasul pun berdagang, gitu kan. Nah, benar tuh Ustadz Fidi berdagang, itu ngikuti sunnah Rasul. Dagangnya yang wajib, hasilnya nggak wajib. Gitu. Pokoknya wajib dagang, mau laku nggak laku dagang aja. Yang pusing otak kita. Dagang tapi nggak dapat duit. Ya salah, karena rezeki urusan Allah. Kita mencampuri hak prerogatif Allah. Kodok-kodar kita seperti apa gitu. Kewajibannya kita usaha kok bukan hasil. Nah ini,
Mindset berpikirnya manusia itu yang wajib dirubah. Dengan cara apa? Nah, Allah kan sudah menyatakan di dalam surat Ar-Ra'd ya, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, seseorang itu sebelum kaum atau orang itu merubah kebiasaan-kebiasaan mindset yang ada di dalam diri mereka. Kan gitu. Terus apa hubungannya sekarang Ustadz Fidi yang enak-enak dulu kerja duit mewah, karena sekarang berada di jalan dakwah, kenapa? Tanya balik kenapa? Lalu kenapa Wahyu hari ini lebih cenderung banyak ngebina umat? Karena tahu tujuan hidup. Sehingga setelah kita tahu tujuan hidup, kita hidup itu tumaninah, enak, walaupun berkekurangan. Gitu. HP itu udah bukan kebutuhan mewah. HP udah kebutuhan pokok, makanya wajib dipenuhi. Gitu. Untuk apa? Dakwah. Kan gitu. Nah, lalu bagaimana bangkitnya Islam ini? Islam itu tidak akan pernah terpuruk. Islam itu tidak akan pernah terpuruk dan diterpurukan. Yang terpuruk dan keterpurukan itu adalah manusianya yang tidak mau menerima Islam secara kafah tadi. Berarti bohong apa yang dia baca. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Jangan begini, yang penting saya mah ngambil ibadah sholatnya saja. Apa bedanya dengan kaum gerejawan kalau begitu? Saya mah sholawatnya saja. Apakah urusan negara banyak-banyaknya maling-maling duit rakyat ini dengan sholawat beres urusan? Kan enggak. Maka harus ada tanding. Apa tandingnya? Taghyir. Perubahan menyeluruh terhadap sistem yang ada. Gitu. Lalu kapan? Nah, pertanyaan kapan? Ente lahir kapan? Kan nggak ujuk-ujuk datang. Saya mau datang ke dunia, enggak. Seperti itulah khilafah akan tegak kalau para pejuang-pejuangnya pun tanpa bosan-bosannya terus menyampaikan tanpa henti. Perintahnya menyampaikan. Mau diterima atau tidak bukan urusan kita. Itu urusannya kepada Allah langsung. Nah, disinilah kaum kafir, kaum oligarki sangat takut dengan orang-orang yang bertiga hari ini berada di IG ini sedang berbicara ini. Sangat takut mereka. Wah, serem juga kita. Benar. Iya, kita ini serem banget di mata mereka tuh. Kita ini singa. Singa kita ini. Lah jangan jadi singa ompong, jadi kucing dong. Gitu. Berkali-kali saya diajak masuk parlemen. Enggak, saya tolak. Karena saya tahu, berjuang di parlemen kita harus mengikuti sumpah mereka. Gitu. Saya tidak mau dan saya tidak terima itu. Saya hanya bersumpah kepada Allah saja. Karena catatan amal saya bukan surga nggak mampir di DPR masalahnya. Gitu. Pintu surga tuh nggak mampir di DPR. Pintu surga itu adanya di mana? Adanya di tangan syafaatnya Rasulullah SAW. Bagi siapa? Mereka yang hari ini yang difitnah sebagai teroris. Gitu. Ngomong Islam, ngomong Al-Fatihah aja dianggap teroris. Kalau tiap pagi saya memang teroris. Sarapan pagi pakai bubur ayam, ya pakai teroris, telur diiris-iris, betul. Itu. Keren, kenyang, dakwah lagi. Terus begitu dan tidak pernah berhenti sampai maut menjemput. Gitu. Mantap Pak. Jadi ngopi lagi. Ngopi, mantap. Ya Allah, Abah luar biasa, Abah. Kebangkitan Islam itu menurut pandangan Ustadz Fidi gimana? Kalau Abah tadi kan memang kebangkitan Islam itu harus dimulai dari kebangkitan cara berpikir agar bisa menerapkan dalam kehidupan. Ustadz Fidi gimana? Ya. Ya, apa yang dikatakan Abah Mukti betul ya, artinya yang menjadi fundamental adalah pemikiran itu tadi. Pertanyaannya gini kan, apakah jika seluruh orang, ya seluruh manusia di muka bumi ini memeluk agama Islam, apakah yakin bahwa Islam itu kemudian akan bangkit kembali gitu? Belum tentu, Ustaz. Jika pemikirannya tidak kafah tadi, tidak menerima Islam secara menyeluruh
dan sempurna gitu loh. Jika tidak satu pemikiran. Nah, ini kan yang terjadi sama kita sekarang, bahwa Islam di negara ini, di negeri ini, yang mayoritas justru malah terpecah belah kan gitu. Atau apakah kemudian jika seluruh umat Islam itu sholat di masjid semua dan soleh melakukan ibadah-ibadah takarub gitu ya, dan udah pasti Islam itu akan bangkit? Ya belum tentu juga gitu. Maka yang menjadi tolak ukur itu kalau menurut saya apabila terjadinya interaksi di masyarakat itu, interaksinya itu adalah interaksi Islam gitu. Interaksi di masyarakat itu sesuai dengan aturan Islam. Nah, disitulah kemudian Islam, umat Islam itu bangkit kembali gitu ya. Nah, Islam yang sudah sempurna ini seharusnya kita kembali menjalankan kesempurnaan itu gitu ya. Kira-kira begitu. Nah, yang salah kan sekarang ini memang umatnya gitu. Umat Islam ini yang sekarang ini yang tidak bangkit gitu ya. Nah, itu menjadi pilihan kita itu, bahwa agama Islam itu yang sempurna, itu harusnya tidak ada kecacatan artinya dalam semua aspek. Nah, kita sebagai pemeluk agama itu harusnya kan meyakini bahwa aturan-aturan yang terkandung di dalamnya adalah yang paling baik untuk mengatur kehidupan kita di muka bumi ini gitu. Itu harus confirm dan nggak boleh ada alasan apapun itu, nggak boleh ada penolakan apapun. Ya, nah interaksi di masyarakat ini kapan bisa terjadi? Artinya ada interaksi yang sifatnya ya Islam gitu ya, menggunakan aturan Islam dan lain sebagainya. Ya jika kita menyampaikan, ada orang-orang seperti kita ini yang menyampaikan tentang bahwa wajibnya menggunakan aturan Islam di seluruh aspek kehidupan gitu loh. Umalam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun kan, jika kita tidak mengutuskan satu perkara itu bukan dengan cara Islam, maka kita dibilang kafir itu. Nah sekarang ini umat Islam sendiri memutuskan satu perkara itu bukan dengan cara Islam. Seandainya akad pekerjaan aja yang simpel gitu. Umalam yakum bima anzalallah faulaika humuz zalimun. Nggak putusin pakai cara Allah, maka udah pasti zalim. Nah pertanyaannya dalam akad-akad kita seandainya bekerja, bisnis, udah sesuai belum? Belum gitu. Nah, udah pasti zalim berarti. Jadi selama akad itu zalim gitu. Nah, itu yang kecil skalanya. Nah kalau pemerintah, nah, itu yang besar itu. Ya udah pasti zalim, nggak mungkin dibilang nggak zalim, nggak mungkin karena tidak menerapkan hukum Allah. Bahwa karena kalaupun ada aturan yang tidak zalim itu cuma aturan Allah gitu. Cara Allah, yang nggak zalim itu cuma cara Allah. Nah, selama interaksi di masyarakat itu tidak menggunakan hukum Islam, hukum Allah, hukum yang kafah, yang pasti, yang tidak akan zalim, maka belum bisa Islam tegak gitu. Nah, terus caranya bagaimana? Dakwah. Nah, itu cuma itu kan. Makanya saya mari dakwah gitu, ngajak setelah kita ngaji tadi ya harus didakwahkan karena itu satu paket itu Ustaz. Nggak bisa kita cuma ngaji tok terus kita nggak mau dakwah, ya nggak bisa gitu. Itu satu paket itu Ustaz. Itu iya, buat bener. Apa? Kalau cuma ngaji terus nggak dakwah ya buat apa gitu? Mari dakwah untuk melanjutkan kehidupan Islam ini. Iya. Iya. Betul itu. Makanya apa yang disampaikan oleh Profesor Dr. Syekh Wahwah Zuhaili mengingkari salah satu hukum dari hukum-hukum syariat itu yang ditetapkan berdasarkan dalil qat'i ya, atau menuduh kebencian hukum syariat apapun itu, misalnya seperti hudud atau menyerukan ketidaklayakan hukum syariah untuk diterapkan, dianggap kekufuran dan murtad dari Islam. Coba bayangkan, ngeri nggak tuh? Adapun pengingkaran terhadap hukum-hukum yang ditetapkan dengan ijtihad yang dibangun di atas dugaan yang kuat atau ghalabatul dzonnya adalah kemaksiatan, kefasikan dan kezaliman yang tadi. Wa malam yakum bima anzalallah faulaika humul kafirun zalimun fasikun. Pilihan yang nggak enak semuanya. Pilihan yang enak lah di hati kita itu. Ya. Kalau fasik ya udah dia tadi amplop terima aja gitu, yang penting aman gitu. Yang penting asal rumah gue aman, anak-anak nggak kelaparan. Ya, ulama-ulama salatin itu, ulama-ulama su itu. Nah, kita ini tergolong orang yang menyampaikan hak. Di dunianya sengsara, gitu. Ada aja intimidasi. Kalau apa cuek, banyak ancaman kabar ketawa aja. Asik, aku diancam, nanti juga kamu diancam sama Allah loh. Gitu. Gak malu tuh diancam Allah. Gitu aja jawabannya, ringan-ringan aja, baby. Ringan tapi nyelakit, bah.
Iya itu dia. Kita tuh malu Makanya sama abahnya. Ya, Ya, malu sama abah tuh yang muda-muda ini kan harusnya kan bisa melakukan yang lebih ya. Kan gitu jangan harusnya. begitu. Saya juga pemuda, bro. Umur saya masih 36 tahun. Ayo, ya Allah, ya Masih Allah. 36. Yang 20 tahunnya simpen aja dulu. Masya Allah ya. Makanya selalu dakwah itu semangat karena saya tahu gitu. Apa yang akan diberikan oleh Allah itu saya tahu. Kayak begini. Surga seluas langit dan bumi. Kayak tadi yang disampaikan sama Ustaz Wahyu ya. Bahwa layastahlifan. Aduh, gini, ini luar biasa ini janji Allah itu. Masa sih gitu? Memang gaib gitu. Nah bayanginnya, ya bayangin kita analoginya. Kalau kita ini ingin dapat kemenangan itu, sebagaimana euforianya kalian senang kepada tim nasional usia 22, juara SEA Games. Seneng kan? Iya kan? Ya tapi kita ya seneng nonton doang. Coba pemain-pemainnya itu. Ramadan Sananta. Dia seneng banget jadi striker hebat. Tapi dia pelaku. Gitu. Iya. Dia tahu capeknya kayak apa. Apalagi Dan Abah juga dulu ngegolin kiper Abah ya. Dulu juga Abah kiper. Bagaimana beratnya nangkap bola, menepis bola itu, kerasnya tendangan kena tangan itu sampai jari Abah tuh bengkok nih. Tuh. Tuh, bisa diputar-putar jari saya Abah itu. Tuh. Diputerin gitu bisa. Terus tangan Abah tuh bengkok tuh jarinya tuh. Nggak bisa. Nah, dilurusin susah, tapi kalau dilempangin tuh jadi bengkok. Patah jari manis ini. Gitu. Merasakan betapa pedihnya jadi kiper itu. Nah, kita pelaku. Gitu. Mari kita buktikan. Hebatnya Lionel Messi tanpa kerjasama baik di dalam penyerangan nanti tanggal 19 Bah, Juni. Ronaldo bah, jangan Messi bah. Ya, si Messi kan mau datang nih. Oh iya. Mau datang ke Indonesia. Ya, sehebat-hebatnya Messi juara dunia. Oh, Bermain individu dia. nggak bisa. Nggak bisa. Bisa dikalahkan dengan Indonesia 4-2. Wis. Tapi kalau kerjasama 8-2, baik, bah. 5-2 lah. Sama Thailand ya dikalahkan gitu kan ya. Thailand dikalahkan 5-2 sama Indonesia. Tapi kalau tim nasional kita kerjasamanya baik, dia mengerti pada instruktur, ya, taat kepada instruktur, dan kita para pengemban dakwah taat kepada Amir untuk mendakwahkan dengan strategi-strategi yang ada. Kira-kira khilafah itu tegak nggak? Insya Allah. Udah pasti tegak. Karena satu, sudah janji Allah, bukan janji manusia. Bukan janjinya Indra Safri ke pelatih nasional, sebagai pelatih nasional. 4-3 bulan yang ke depan mungkin Indonesia bisa kalah 7-0 sama Palestina misalnya. Bahkan 8-2 balas dendamnya Thailand 2 tahun kemudian. Tapi urusan khilafah ini Allah yang tahu. Tinggal kita mau ngomong, mau ngajak orang bergabung atau tidak untuk menyampaikan dakwah ini kan gitu. Karena modal terbesar kita bukan uang. Uang bakal habis. Modal besar kita jangan dikunci. Nah, ngomong terus. Rasulullah modalnya pun ngomong. Jadi kalau ada yang ngomong gini, ya dakwah doang, ngomong doang. Lah, lu ngapain? Lalu tadi ngomong. Dakwah doang ngomong doang. Lu tuh ngomong. Nah, mereka berpolitik kontra politik gitu. Gitu. Jadi betapa agungnya politik Islam, Asia-Asia Islam. Nah, kita harus bangga harusnya. Kita sebagai pejuang itu harus bangga, bukan malah jadi minder. Makanya Abah membina para pengusaha pun begitu. Mindermu dulu tuh potong. Gengsimu potong dulu. Gak nyunah Rasul. Rasul aja bawa barang-barang dagangan dari Siti Khadijah dipakai karung, ditenteng. Ke rumah-rumah jualan. Gitu. Jujur.
Dan ketika diberi amanah tidak berkhianat. Fokus. Gitu. Sekarang kalau Abah bergaya ikhlas tanpa modus. Gitu. Modusnya dapat dari Allah aja. Gitu, dakwah. Gitu. Gampang sebenarnya hidup nih. Gampang. Yang gak gampang ini. Cara kita menerima apa-apa yang diberikan. Abah itu dinasihati, kan Wahyu di bawah gue umurnya jauh. Tapi ada nasihat yang bisa masuk ke saya. Buset nih anak muda, ambil. Gitu. Bukan begini, aku aja udah ngaji 12 tahun. Kamu baru 2 tahun belagu. Enggak gitu. Gitu. Nerima. Gitu. Dinasihati nerima. Karena banyak orang yang sayang dan cinta sama kita atas perjuangan kita dalam dakwah ini. Jadi no hope, jangan takut. Don't fear, jangan takut. Sampaikan dakwah, jangan tutup mulut. Gitu. Ya, Bah. Jadi kembali tadi pertanyaannya, apa sih kebangkitan Islam itu? Tadi sudah dijelaskan oleh Abah dan Ustadz Fidi bahwa kebangkitan Islam itu akan dimulai dari bangkitnya pemikiran umat Islam untuk menerima Islam secara kafah, sehingga ada dorongan untuk menerapkan Islam itu dalam kancah kehidupan, sehingga aturan-aturan Islam itu bisa diterapkan dalam kehidupan di seluruh aspek kehidupan di dunia ini. Itulah yang dimaksud bangkitan Islam di sini. Kemudian pertanyaannya terakhir nih, Bah, ya, Ustadz Fidi, terakhir. Sebelum kita buka tanya jawab nih, udah ada satu yang bertanya. Kemudian pertanyaan terakhir itu bagaimana caranya kita untuk membangkitkan Islam itu kembali. Kan sudah banyak yang dilakukan oleh saudara-saudara kita, ada yang bertarung di pendidikan, ada yang di ekonomi dan lain hal lainnya, tetapi belum menunjukkan tanda-tanda kebangkitan Islam. Sebetulnya apa sih, bagaimana caranya agar Islam itu bisa sampai pada kebangkitan yang hakiki, sehingga aturan-aturan Islam itu bisa ditegakkan dalam kehidupan ini, dapat diterapkan secara kafah dalam kehidupan Islam, sehingga bisa melanjutkan kehidupan Islam. Ya, silakan Ustadz Fidi atau Abah duluan. Guru Abah dulu yang ngomong. Nah, insyaallah Ustadz Fidi. Tafadhol Ustadz. Padahal saya mau nyontek tadi itu kalau Abah duluan kan. Ya. Jadi gini Ustadz ya. Pertanyaannya kan tadi gimana gitu ya? Gimana sih pertanyaannya tadi? Gimana caranya agar supaya bisa tegak Islam gitu itu ya? bisa bangkit, dalam artian Islam itu bisa diterapkan kembali dalam kehidupan secara kafah. Intinya bagaimana cara kita agar ketika syariat Islam ditegakkan itu kan mau tidak mau dan harus ya, tidak mungkin diterapkan selain dalam institusi khilafah. Dan intinya seperti itu, bagaimana cara agar Islam tegak dalam naungan khilafah. Iya, tadi saya sudah singgung sebetulnya bahwa bagaimana kemudian itu bisa tegak apabila interaksi di masyarakat adalah interaksi Islam. Ya. Bagaimana bisa terjadi interaksi Islam itu ya dengan cara didakwahkan, disampaikan kan gitu. Nah sekarang ini tugas kita semua ini untuk menyampaikan kan gitu. Jadi prosesnya dengan cara apa ya? Rasulullah SAW sendiri pun dengan cara mendakwahkan kan gitu. Tetapi bukan dakwah yang sifatnya adalah, saya sudah singgung itu sebelumnya, bahwa dakwah Rasulullah itu dakwah politik sebetulnya. Jadi banyak bagaimana caranya bisa menegakkan Islam pada saat itu adalah dengan cara dakwah politik gitu. Mengurusi umat. Jadi bukan konteks politik yang kita kenal sekarang ya, begitu ya. Tapi dakwah bagaimana cara mengurusi umat gitu. Nah itu menjadi
yang menjadi salah satu cara agar kemudian Islam bisa diterapkan. Dengan cara apa? Dengan cara dakwah itu bukanlah dakwah yang sifatnya mengajak ibadah mado lah ya, yang menjadi sebenarnya menjadi default kita, menjadi standar kita itu. Ada yang ngajak sholat ya, sebenarnya nggak perlu diajak karena kalau kita sadar bahwa itu adalah standar gitu, minimum sekali gitu, wajib hukumnya kan gitu. Ya kan justru apa yang lebih? Ustaz, ya? Iya. Nah justru kan bagaimana terus apa sih dakwah politik itu gimana ya? Rasulullah tuh mendakwakan itu gitu. Nah sekarang gini, kenapa bolak-balik tadi Abah juga sebut hilafah gitu ya. Sekarang gini, kita lihat ya, kadang-kadang kita keluar rumah aja ya, dari rumah kita aja, kita udah jaga bahwa kita hidup kita sesuai dengan syariat. Begitu kita keluar rumah, kita melihat banyak sekali orang yang tidak tutup aurat. Berdosa nggak kita? Berdosa Ustaz. Nah, kita bekerja, mau nggak mau sekarang kondisi saat ini di dalam pekerjaan kita itu banyak yang keluar daripada syariat Islam. Berdosa nggak kita? Berdosa itu. Kita harus akuin itu kita berdosa itu. Ya, benar. Nah itulah kenapa menjadi sangat penting bahwa yang bisa mengatur itu semua, interaksi kita itu adalah kekuasaan tadi. Gitu. Nah kekuasaan itu kan bisa dicapai juga dengan cara apa? Dengan cara politik juga gitu. Salah satunya ya, artinya begitu. Tapi bukan bicara untuk negeri ini Ustaz. Tegaknya Islam di muka bumi. Jadi hukum Islam itu untuk seluruh dunia itu. Jadi nggak terbatas dengan sekat-sekat nasionalisme Ustaz ya. Iya, bukan bicara untuk negeri ini, bukan gitu. Bahkan perjuangan kita ini bicara untuk menegakkan Islam di muka bumi, bayangkan tuh Ustaz. Jadi kalau dibandinginnya sama yang di dalam negeri, nggak level sebenarnya kan begitu ya. Karena kan kita bicara menegakkan syariat Islam di muka bumi. Karena kita rindu itu gitu. Karena kita bisa lebih mudah beribadah apabila itu sudah tegak, kekuasaan itu sudah tegak di muka bumi. Jalan lebih mudah ibadah Ustaz ya. Iya, mau liburan kan udah jelas gitu, mau hiburan seandainya. Ya udah jelas kalau ada pemerintahnya mah udah jelas hiburan yang diatur itu udah pasti masih dalam kategori mubah itu. Boleh. Lah kalau sekarang hiburan seandainya. Konser Ustaz, konser Coldplay. Kan begitu ya. Ya yang konser sih yang ketahuan, yang nggak ketahuan kan banyak gitu. Ya itu karena tidak diatur gitu. Nah, makanya jadi dakwahnya bukan cuma dakwah biasa aja. Bukan bicara dakwah meningkatkan keimanan, bukan bicara dakwah mengajak orang untuk memperbanyak ibadah takarrub gitu ya. Ya itu sebenarnya sudah default harusnya. Justru kita bicara tentang yang lebih gitu. Bagaimana kemudian interaksi kita ini bisa terwujud dengan cara apa? Dengan cara ya itu tadi. Dengan cara dakwah kita adalah dakwah siasih, dakwah politik gitu. Kira begitu Ustaz. Ya, Ustaz Fidi. Kita lanjut ke Abah nih. Biasanya ya nusuk nih, apa mantap nih Abah nih. Di dalam Ali Imran itu kan sudah dijelas ya 104 itu. Wal takum minkum ummatu yatuna ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Faulaika humul muflihun. Hendaknya ada segolongan umat. Hendaknya. Kalimat hendaknya kan itu arti dari bahasa Indonesia. Segolongan umat itu yang mana? Di antara golongan-golongan yang lain yang benar-benar menjalankan, mendakwahkan apa yang namanya amar ma'ruf itu dijalankan, nahi mungkarnya pun dijalankan. Bukan amar mungkarnya ambil ma'ruf. Gitu. Dibalikin ini ayat. Bahkan ayat pun dibalik-balikin. Gitu ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Dibalikin an-nisa'u qawwamuna 'alal rijal. Gitu. Lalu apa yang disampaikan dalam ayat atiullah wa atiur rasul wa uli amri minkum. Hendaklah kamu taat kepada Allah dan kepada Rasul serta pemimpin di antara kalian. Balikin tuh ayat.
pemimpin yang taat kepada Allah dan Rasul, kepada Rasul dan Allah. Kalau nggak taat, ya la ta'ata li malukin fi masyiatil khaliq. Tidak boleh kita patuh kepada manusia untuk bermaksiat kepada Allah terkait hukum-hukumnya. Al-aslu fil af'al at-taqayyud bil hukmi syar'i. Setiap perbuatan manusia itu terikat hukum syariat, kan gitu. Dakwah wajib, ngaji wajib, memahami Al-Quran wajib, jalankan. Gitu. Setelah dijalankan, resapi, amalkan, dakwahkan, terjadi benturan. Itulah tanda dakwah itu sampai. Lah kalau kita dakwah adem, patut dicurigai nih dakwah apa? Ngademin orang doang, gitu, ngusap-ngusapin. Oh, ini ada kemaksiatan, sabar. Lo itu maksiat, ya sabar. Gitu. Palestina itu nggak butuh diobatin. Contohnya, kebalikannya dari Palestina, Suriah. Kenapa hari ini yang namanya YouTube diblok semua postingan-postingan para pejuang itu? Karena sangat berbahaya, mereka tahu. Coba sekarang kita cari Suriah hari ini, nggak ada. Ya, diblokir semuanya. Dihapus langsung. Gitu. Tapi ada aja Allah itu. Wa makaru wa makar Allah. Allah itu mau pembuat makar. Ada yang lolos-lolos. Lagu Abah aja terkait Suriah, terkait Aleppo aja di banned kok. Gitu. Itu kan kisah nyata pemboman di Suriah. Abah kesel mau berangkat perang jihad nggak boleh karena tidak punya kemampuan berperang, kata siapa? Terbuktinya orang-orang Suriah tanpa belajar pun bisa mengendari tank baja tuh. Kan gitu. Maka Allah Akbar, jadi keselak nih. Jadi apa tuh harus Islam yang hakiki itu? Dakwah, betul. Nggak akan pernah tersampaikan kalau kita nggak dakwah. Nggak akan tersampaikan. Maka pentingnya dakwah itu berjamaah. Gitu. Nggak ada dakwah fardiyah itu sukses, nggak ada. Salah satu ulama besar mengakui dakwah fardiyah itu enak, bahkan menghasilkan ini, tapi tidak menyelesaikan masalah umat. Gitu. Jadi kita harus berani menyampaikan fakta, karena kita dididik tidak boleh berbohong terkait fakta. Sampaikan apa faktanya, hukumi fakta itu, sampaikan. Gitu. Abah sekarang hidup ini di zona yang tidak nyaman. Sekarang ini hidup ini. Kenapa pindah dari Cimahi kok hidupnya nyaman banget ya? Nggak ada tantangan. Pindah ke zona yang tidak nyaman. Gitu. Ke tempat yang suka bubar-bubarin pengajian. Wah, seru, tak dakwahin. Kena kepalanya. Asik. Gitu. Ngobrol. Nah, begitu terus. Kalau nggak nyaman lagi, aduh, udah nyaman lagi, aku pindah lagi. Jual lagi rumah, pindah lagi ke zona yang tidak nyaman lagi. Terus begitu. Gitu. Karena itulah fungsinya dakwah. Tapi yombok raiso sendiri-sendiri, maka harus bareng-bareng gitu. Sebagaimana tim sepak bola. Coba Lionel Messi dengan kiper doang yang bermain, konyol. Gitu. Kalau dakwah berjamaah 1-11 kan sukses. Ingat, 1-11 mampu membius jutaan orang. Berarti sedikit. Kita ini orang-orang guraba. Orang-orang sedikit inilah yang mampu memperbaiki kerusakan-kerusakan umat hari ini. Kan gitu? Ya. Sedikit. Tim sepak bola dunia itu hanya 30 orang yang wajib dibawa berdasarkan aturan statuta FIFA. Hanya 30 orang. Nah, 30 orang ini adalah pejuang-pejuang syariah dan khilafah semua. Gile nggak? Wow! 30 orang mampu membius jutaan mata manusia. Berarti dengan cara apa? Mereka bergerak dengan indahnya. Lah kita dakwah dengan kalimat-kalimat yang membangkitkan gitu. Yang sebetulnya keterangan Ustadz Fidi yang lebih hebat daripada Abah. Ada pertanyaan tuh? Siapa? Intinya kalau ingin mengembalikan tegaknya Islam kembali harus dakwah, dan dakwahnya itu nggak bisa sendirian.
Dakwahnya itu harus berjamaah, dan dakwah bukan sembarang dakwah, haruslah berdakwah dalam artian berdakwah secara politis. Yang dinamakan politis itu apa? Riayah syu'unil ummah dengan di syariah Islam. Apa namanya? Berdakwah mengurusi urusan umat baik dalam dan luar negeri dengan syariat Islam. Jadi yang didakwahkan itu adalah bagaimana caranya kita mengurusi urusan umat dan kita hukumi dengan hukum syariat Islam. Dan itu adalah di dalam Islam dinamakan dengan aktivitas politik. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau misalkan kalian, teman-teman yang pengen tahu lagi lebih dalam tentang pembahasan kebangkitan Islam ini, bisa nanti langsung ngaji aja ke Abah atau ke Ustadz Fidi, bisa DM-an bagi yang ikhwan ya semuanya, langsung aja ke Ustadz Fidi atau Abah Mukti yang di daerah Padalarang, Bah ya. Ya, Padalarang. Padalarang, tapi sebentar lagi juga kayaknya pindah lagi dari Padalarang nih, karena rumah Abah mau kena jalur. Aduh. Belum nyobain sate kuda, Bah. Ayo, kita rendang kuda lah, mantap. Sebab para pengemban dakwah kalau nggak makan rendang kuda, sama Abah. Azam. Boleh. Kita mah siap selalu kita mah. Nanti ada ringkikan kuda nanti di sini. Mantap. Ya, di daerah Bandung pokoknya bisa hubungin Abah, Jawa Barat lah. Kalau daerah Depok dan sekitarnya langsung ke Ustadz Fidi aja. DM nanti ngopi-ngopi bareng aja dulu ya. Ini bisa ngaji lebih lanjut tentang kebangkitan Islam, tentang dakwah, bisa sharing-sharing hijrah dengan beliau. Insya Allah. Nah, sekarang kita lanjut aja ke tanya jawab nih. Pertanyaan pertama dari Yati Supianti. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz, apakah nanti ketika khilafah tegak akan mengalami peperangan atau seperti di Madinah dengan damai dengan tidak peperangan? Itu silahkan yang mau jawab, Ustadz Fidi atau apa? Yang lain yang mau bertanya silahkan. Apa-apalah saya jawab ya. izin menjawab, Bah. Harusnya Abah nih ya, Abah aja deh, jawab deh. Saya yang kedua aja deh. Abah punya contekan rupanya. Ya, kalau bagaimana kemudian nanti sih Allahu a'lam bishawab ya. Kita nggak pernah tahu kalau bicara nanti gitu ya. Kalau bicara harapan, justru kita ingin dong harapan itu tegak dengan damai seperti bagaimana Nabi di Madinah. Itu harapan kita gitu ya. Tetapi kalaupun ternyata tidak demikian, bahwa itu harus dengan cara peperangan gitu seandainya. Ya Allah, misal perintah jihad itu kita tidak bisa hindarkan juga gitu loh. Yang pasti bagaimana nanti tegak itu adalah dengan cara bukan mengkudeta, kira-kira begitu bahasa saya ya. Bukan dengan cara kudeta, itu sebenarnya kita hindarkan. Tetapi dengan dakwah ini harapan kita justru dia tumbuh daripada di masyarakat, sehingga masyarakat sadar bahwa Islamlah satu-satunya jawaban untuk bisa menjadi solusi dalam semua permasalahan umat gitu ya. Sehingga bisa seperti harapan kita tadi. Nah, bicara tentang peperangan itu, sebenarnya kita Islam itu tidak bisa dilepaskan dari hal jihad sebenarnya. Oh, saya Muslim tapi saya tidak mau jihad. Lah, kalau dulu itu jihad itu menjadi satu perintah kan. Ya, kalau sekarang itu kita jihad ya mungkin dakwah ini gitu loh. Cara kita berjihad sekarang ini gitu loh. Kalau dulu karena memang ada komandonya, ada pemimpinnya, maka diperintahkan berjihad, ya kita harus ikut tunduk terhadap perintah itu gitu. Nah, kalau sekarang karena belum ada, maka apa yang bisa kita lakukan? Ya, ini dakwah ini gitu. Gitu kira-kira kalau saya ya, karena nggak tahu ya, belum terjadi, Allahumma bishawab ya. Dua-duanya bisa menjadi kemungkinan gitu. Dua-duanya bisa mungkin gitu. Kira-kira gitu, Ustaz. Tafadol Abah nih, Abah lebih detail menjelaskannya.
Guru Abah ini zuhud banget emang nih. Masya Allah. Di dalam hadis riwayat Ahmad dan riwayat Daud, yang terakhir disebutkan summa hilafatan ala mihnajin nubuwah. Di awal summa hilafatun. Yang terakhir disebut summa hilafatan ala minhajin nubuwah. Lalu Rasulullah itu diam. Diamnya Rasulullah itu apa? Kayak gitu ya. Nah, ini mustaraf, banyak tafsir-tafsir. Tapi secara syar'i disampaikan bahwa janji Allah itu tidak akan pernah bohong. Lalu ketika khilafah ini tegak, apakah nanti akan terjadi peperangan? Satu, para pejuang syariah dan khilafah dibina tidak la madiyah, la unfiyah, tanpa angkat senjata dan tanpa kekerasan. No violent. Kami tanpa kekerasan. Lalu bagaimana sahabat-sahabat kita pejuang dakwah yang ada di Suriah? Kalau mereka lari dari perang, maka dia terkategori pengkhianat. Kita belum mengalami seperti itu. Mudah-mudahan tidak. Allah Maha Tahu, Allah tidak tidur, Allah tidak sare, Allah don't sleep, always melek, terus memperhatikan kita detik per detiknya. Kita berdakwah ini serius atau tidak, hanya sekedar ikut-ikutan saja, atau sekedar hanya mencari aman, cari tenar, gitu, bersama harokah yang paling disebelin tapi dikangenin, kan gitu. Lalu ketika khilafah tegak, kami pun sudah tahu tantangan dalam negeri dan luar negeri seperti apa, sudah dipersiapkan semua urusan ini. Itulah hebatnya kita. Kita sudah mempersiapkan itu semua. Bagaimana kalau ada tantangan di dalam negeri? Makanya perlunya kita selalu tafaul mal ummah, sehingga ketika ada penyerahan kepemimpinan, umat sudah sadar dan paham betapa pentingnya syariah dan khilafah ini. Nah, maka kata kuncinya yaitu tadi, talking, 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 always talking. Dakwah, 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 dan dakwah terus, sampaikan terus sampai kematian menjemput. Betapa bahagianya almarhum kakakku mati di jalan dakwah. Mau nggak? Kan gitu. Walaupun berat, tantangannya berat, saya tahu. Bahkan Kang Hari pun, ini saya bongkar ya, pernah mengalami seperti kasus KM50. Dikejar-kejar. Wah, hanya kakak Abah itu dulunya Kang Hari itu pereli, gitu ya. Jago ngebut. Yang ngejarnya keteter, karena bukan pereli. Gitu. Nggak lewat yang ngejarnya. Gitu. Jago zigzagnya. Gitu. Bermain rem tangan, gas, kopling, lain sebagainya. Wah, itu lari udah. Gitu. Sebagaimana Umar bin Khattab meninggalkan satu wilayah, lari dari wilayah itu menuju wilayah yang lain, yaitu lari dari qada Allah menjemput qada Allah yang lain. Nah, kita pun sama, gitu. Yang posisinya hari ini hidup di akhir zaman, nggak ada yang lain. Kalimat yang indah adalah ketika kita hidup bermasyarakat, kita jangan hidup eksklusif. Satu itu saran saya. Kedua, kita jangan hidup mengeksekutifkan diri. Nggak boleh. Kita hidup nggak merasa aku paling hebat dan paling bisa. Tidak, kita tidak diajarkan seperti itu. Kita kewajibannya menyampaikan apa yang harus disampaikan. Dakwah. Walaupun itu tempatnya berat. Gitu. Itu yang saya lakukan. Pertanyaan saya, ketika engkau sebagai pengemban dakwah, pernahkah engkau berdiri di persimpangan jalan gitu membagikan nasroh? Aku udah. Aku bawa waktu itu Suara Islam, bawa Al-Islam di ransel 100, Al-Islam 100, berjalan kaki sampai habis itu. Lalu pulang lagi naik angkot. Gitu. Ada kegembiraan tersendiri. Dakwah bilhal itu. Naik bis kota membagikan nasroh gitu. Tolong dibaca baik-baik. Bagi yang kurang mengerti, silakan di situ ada nomor kontak saya. Silakan berkonsultasi dengan saya. Yuk ngaji bareng-bareng dengan mantan setan ini. Ya. Assalamualaikum, turun lagi. Pak sopir, mohon izin. Nah, sampai Abah tuh kalau naik mobil bis kota Bandung Padalarang itu gratis. Karena
drivernya sangat respect terhadap apa yang disampaikan. Nah, itulah berhasilnya dakwah. Nah, tegaknya khilafah kapan? Yang bertanya, ngebayangin nggak dirimu itu terlahirkan di dunia ini? Nggak terbayang kan? Tapi ujug-ujug bisa dari kecil, merangkak SD, SMP, SMA. Nah, level-level tegaknya khilafah itu akan diuji oleh Allah. Gitu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Akan aku uji kamu, hei manusia, yang mendakwakan syariat khilafah itu. Apakah perkataanmu itu ikhlas atau tidak? Ahlasu wa shawab. Ikhlas dan benar berdasarkan syariat Allah. Itu dulu. Gitu. Nyantai aja, godaannya banyak. Badainya banyak. Abah aja hampir-hampir terseret karena udah terbiasa kaki itu dikuatkan. Istri dikuatkan. Makanya kalau dakwah itu barengan. Kalau istri nggak ngaji, suami nggak ngaji, repot. Gitu. Suami ngaji, istri nggak ngaji, repot. Dua-duanya ngaji bareng. Sehingga nggak invalid kakinya. Gitu, jalan gedepak, padahal jalannya lurus, tapi kok pincang terus, kayak rame terus gitu ya. Kenapa? Nggak sejalan pemikiran. Makanya ajak pasanganmu untuk berdakwah bareng-bareng. Ayo kita ke surga bareng. Karena kalau kita tidak menerima apa yang diceritakan, aduh khilafah tegaknya kapan? Mungkin anak cucu kita yang akan mengalami itu. Dan saya punya keyakinan itu. Makanya mendidik anak dari sekarang tidak pernah di sekolah-sekolah nasional. Dah, yang penting hafal Quran dan kamu hafalkan makna-maknanya. Mengerti tafsirnya dan tujuan dari asbabul nuzul ini ayat. Asbabul wurusnya nanti ini hadis lain sebagainya. Pahami itu, kamu hidup. Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Abu Hanifah dan sebagainya tidak pernah sekolah. Imam Bukhari nggak pernah sekolah. Saat Ibnu Abi Waqqas juga pernah kuliah ekonomi. Abdurrahman bin Auf nggak pernah kuliah tentang manajemen. Tapi dia manusia terkaya yang menyumbangkan 450 miliar kepada Rasulullah SAW. Kita apa? Disuruh dakwah aja melempem. Takut. Masya Allah. No. Harus kuat. Barakallah. Mantap ya. Jadi jawabannya memang ketika kita berdakwah dalam menegakkan Islam, dalam menegakkan khilafah itu mengikuti thariqah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW, insya Allah apa yang akan ditakutkan oleh tadi Kak siapa ya Ati tadi, insya Allah mudah-mudahan tidak akan terjadi ya, karena memang ketika Rasulullah SAW waktu itu melakukan Futuh Mekah, itu juga tidak terjadi peperangan, tapi dengan cara yang sangat damai. Dan itu yang harusnya kita lakukan sebagai seorang pengemban dakwah, lakukan dakwah yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yang ada di sirah Nabi itu. Ada 3 tahapan yang mungkin bisa kita bahas nanti pada kesempatan selanjutnya, pada kesempatan yang akan datang. Masya Allah. Karena memang seperti itu idealnya dakwah itu, kita bukan mencontoh yang lain, tapi kita mencontoh baginda Nabi Muhammad SAW sebagaimana Allah mengutus beliau kepada kita sebagai suri tauladan, bagaimana Allah menurunkan Al-Quran kepada kita, kemudian Allah juga mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagaimana cara untuk mendakwahkan Al-Quran dan menegakkannya dalam kehidupan di muka bumi ini. Sudah sepaket sebetulnya, tinggal kita aja mau mencontohnya dari Nabi Muhammad SAW atau enggak kan itu. Masya Allah nih, obrolan kita bareng Abah Mukti dan Ustadz Fidi Albara dari Mari Dakwah luar biasa, mudah-mudahan berkah. Panas nih, amin. Seru. Masih banyak yang ingin kita obrolkan, ingin kita bahas, cuman karena waktu sudah 1,5 jam kita ngobrol tentang kebangkitan Islam ini. Nggak berasa ya? Nggak berasa.
Kita alfa aja 2 jam wajibnya. Berarti kalau talk show begini 3 jam. Nggak ada kopi lah, nggak ada kopi. Kasihan deh. Kopi makanya bikin dulu, Sat. Air putih itu sehat. Abah aja bikin segini kopinya. Oh. Waktu itu saya nggak jadi bawa itu Vietnam drip dari tempat Abah, masih ngutang Abah sama saya. Iya, saya keteter bikinnya banyak. Wah, untung anak-anakku sama istriku udah terlatih tuh bikin Vietnam drip. Ntar Ustadz Vidi ketagihan ngopi tempat Abah nih. Iya dong, kapan-kapan diajak silaturahmi. Jangan kapan-kapan, schedule. Schedule datang, sekalian kita nge-vlog, nyampaikan terkait dakwah itu di mana saja. Kadang orang identiknya begini, ngundang Abah berapa ya bayarannya ya? Sampai yang inbox, mau Ustadz, berapa ya mas kawin? Emang lu gua mau kawin sama lu? Nanya mas kawin segala. Jadi kalau ngundang Abah itu buat para pemirsa ya, para yang ngikutin kehidupan Islami, ngundang Abah tuh sangat gampang kok. Satu, Abah kan mobil nggak ada nih, penuhi sewa mobil tuh ya, bensin pergi pulang, itol, udah cukup. Gitu. Yang penting ya, saya sampai ke lokasi dakwah. Kalau mau jemput juga sama-sama juga sih capeknya. Gitu, hanya Abang nggak capek doang gitu, tidur aja di mobil kan gitu. Tapi aku ingin dapat pahala dari melangkahnya aku menuju ke tempat dakwah, itu kan menggugurkan dosa-dosaku gitu. Mantap, Bah. Gitu. Jadi ini tadi Kak nggak perlu inilah, nggak perlu ngejawab tadi, Bah. Amin, Allahumma amin, semoga tidak terjadi peperangan. Jazakallah khairan, kasiran Ustadz atas penjelasannya, mumtaz banget, keren, abis, mantap. Kerennya dihabisin sih. Udah habis. Masya Allah. Ya, nanti kita sambung di lain waktu, Bah. Apa kita mau fit call bertiga? Boleh fit call bertiga nih. Ya udah, kita tutup dulu diskusi ngobrol kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan berkah dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan, dimaafkan. Itu datangnya dari diri saya sendiri pribadi. Jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di ngobrol bareng di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum. Ya, Bah. Waalaikumsalam. Makasih. Jazakallah khair, Abah. Sehat-sehat terus. Iya, itu ada ISN tuh. ISN masuk tuh, ISN News siapa tuh? ISN Iya, baru masuk. Ustadz Rudi tuh. Masya Allah. Oh, Rudi Cianjur.